Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Sermon Lecting bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga. Iya, hari ini kita akan membahas apa namanya teks-teks leksionari untuk minggu ke-21 ya. Ya, Ada betul. setelah Pentakosta untuk tanggal 2 November ini. Apa aja Rin teksnya Rin? Baik, teks yang akan kita bahas malam ini, Yesaya 1 ayat 10 sampai 18, Mazmur 32 ayat 1 sampai 7, 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 11 sampai 12, dan Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Iya, thank you. Ya, kayaknya kalau ngomongin teks-teks ini jelas ya topik utamanya. Kalau kita mau cari benang merah, salah satunya adalah tentang pertobatan ya, panggilan untuk bertobat. Dan teks ini punya ciri khasnya dari panggilan pertobatan itu ya. Dan mungkin juga akan ketika kita ngobrol nih, Rin, bisa ketemu lagi ya hal-hal lain gitu selain pertobatan. Iya, kalau dari insight kamu gimana nih tentang teks leksionari ini? Ya, makasih Kalina. Nah, jadi kalau saya melihat memang ada tentang pertobatan, pengampunan, tetapi apa yang mendasari pertobatan dan pengampunan itu terjadi, begitu ya. Nah, kalau kita baca dari Yesaya, Mazmur, 2 Tesalonika, Lukas, begitu, saya melihat bahwa ini teguran ya sebenarnya, teguran pada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, khususnya di Yesaya gitu kan. Mhm. Itu kan kalau kita baca itu sangat menyedihkan, menyeramkan sekali ya ketika bangsa Israel itu berdoa gitu ya. Doamu tidak saya dengar gitu ya. Lalu persembahan bakaranmu, korban-korban bakaranmu itu menjijikkan, bahkan disamakan dengan Sodom dan Gomora gitu ya Kak ya. Mhm. Apa tuh namanya, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi apa namanya, kehancuran itu tuh terjadi di dalam masyarakat itu karena dosa-dosa yang mereka apa namanya lakukan. Tuhan tuh nggak suka dengan apa yang sudah terjadi di sana. Sehingga apa namanya doa-doa mereka itu nggak didengarkan. Lalu tangan-tangan mereka itu sebenarnya tangan-tangan jahat. Lalu disinilah ya, bersihkanlah diri begitu ya. Nah, karena mereka tuh melakukan penindasan bagi kaum-kaum minoritas kayak gitu loh. Nah, Mhm. tetapi Mhm. itu ada panggilan gitu ya, bersihkan diri. Bagaimana supaya ya apa yang dipersembahkan pada Tuhan itu tuh ya memang betul-betul dari setulus hati, dari ketulusan hati, dari kesungguhan hati begitu. Dan itu juga kan yang apa namanya yang disambungkan gitu ya dan ke Injil Lukas itu ya. Mhm. Bagaimana orang-orang yang dianggap minoritas terpinggirkan, didiskriminasi, hina, paling kecil, paling rendah itu tuh justru ketika dia memutuskan dirinya untuk apa namanya kembali kepada Yesus gitu kan hidupnya berubah, ada reformasi, ada transformasi. Begitu Mhm. Kak Lina. Iya, Itu dulu yang saya bisa iya, saya. thank you, Rin. Saya sendiri sebenarnya punya banyak hal yang bisa kita kulik nih. Ya, yang pertama yang tadi memang seperti kamu bilang, memang di situ ada seruan pertobatan, tapi juga memperlihatkan sebenarnya betapa Allah itu Allah yang sangat apa ya, sangat eh, penuh ya, ini yang disebut dengan Allah yang sangat mencintai keadilan ya. Iya Karena itu betul. kenapa ketika ketika umatnya di sini Mm, melakukan kekejaman, ketidakadilan pada orang yang lemah, orang yang termarginal gitu ya, iya. saudaranya sendiri. Karena itu Allah menjadi marah ya. Dan Mm-mm.
Kalau kita bilang dalam hidup ini yang paling menakutkan kan adalah ketika Allah meninggalkan kita, gitu kan? Allah Iya, meninggalkan kita dan ini gambar di mana Allah mau memperlihatkan bahwa aku meninggalkan kamu gitu ya karena kamu heeh, dosamu yang begitu besar dalam hal ini ketika kamu bertindak tidak adil terhadap sesamamu. Eh, dan teks ini juga kalau kita mau dalami lagi, kita bisa bicara tentang ibadah ya. Orang yang iya, beribadah tapi kadang-kadang eh, menjadi orang yang munafik ya. iya, Karena itu kenapa Tuhan bilang aku jijik dengan segala persembahan. Kalau kalau kita lihat ya, khas sekali maksudnya di dalam Yesaya ini eh, tuh apa ya diperlihatkan bagaimana umat itu memang melakukan ibadah, berpuasa atau juga mempersembahkan itu runtut gitu ya sesuai dengan hukum gitu. iya, Ya, betul, jelas domba domba sulung lah eh, apa ini sekali gitu loh runtut sekali. heeh, Bagaimana mereka menyanyikan puji-pujian lah gitu kan. iya, Eh, betul, tapi di satu sisi Tuhan bilang aku jijik dengan semuanya itu begitu karena engkau melakukan ini itu dan bertindak tidak adil. Jadi ini mau memperlihatkan sebenarnya Allah mencintai juga bagaimana itu ibadah dilakukan secara holistik ya, bukan cuma iya, di ruang heeh, di ruang bait tutup Allah ruang, gitu ya, di ruang ibadah, tetapi ketika di luar ya, heeh, ketika kehidupan umat itu sejalan dengan apa yang dilakukan di dalam ibadah, di dalam ritual gitu ya. Ini menarik sih Rin, kalau kita lihat kan survei ya, survei mengatakan Indonesia itu negara paling religius. iya, benar, Ya kan? Tapi di saat yang sama Indonesia adalah menjadi salah satu negara paling terkorup di dunia, iya. ya kan? Kan di sini kan kita bisa lihat ya, ya tidak menghidupi, ya mungkin kurang juga menghidupi ritual yang terjadi di ruang ibadah itu di dalam kehidupan keseharian sehingga eh, mereka yang melakukan korupsi itu tuh ya itu tadi tidak takut Iya, dengan apa iya, yang mereka lakukan. iya. Iya, Kasus-kasus pembulian juga kan gitu ya dilakukan oleh mereka-mereka yang beragama, ya, yang iya, terkenal dengan ya, eh, ya, ya kelihatannya begitu suci gitu ya dengan ibadah dengan kadang-kadang dengan atribut-atribut keagamaan. Ya, mm, tetapi melakukan pembulian secara publik begitu. Ya, iya. Dan itu Kap- dilakukan dengan sadar loh Kalina. iya, benar. Bahkan ya ada juga kan beberapa persoalan yang lain juga. Apa namanya, mereka yang rajin datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya, kalau kita Mhm, lihat dari mhm, mimbar mhm, itu, kita mhm. kan bisa lihat ya, ini Iya, fokus tapi kan kita tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatinya, dan itu betul. terlihat dari perbuatannya sehari-hari, Iya, gitu. iya, iya, Itu sangat menyeramkan gitu loh, iya. Nah, ini yang orang-orang sebenarnya menarik kalau kita membahas si saya ini karena iya, bagaimana sebenarnya hidup beriman itu line ya antara ritual iya, eh, dengan apa yang dilakukan ya. mm, Karena kadang-kadang harus diakui mm, banyak sekali orang yang bilang sebagai orang beriman, tetapi mm, imannya kepada Allah itu hanya berada pada ruang gereja begitu ya dalam ibadah, tapi begitu ada di luar, di tempat pekerjaan, di rumah sekalipun gitu ya, mm, itu mm. menjadi orang yang sangat berbeda gitu Iya. ya. Nah, itulah yang dikatakan munafik itu ya Mm, Kalina ya. mm, 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 Jadi saya jadi berpikir begini, orang yang beriman, orang yang mengenal Tuhan itu harusnya bertumbuh. Iya nggak sih? Iman Iya, yang itu tuh terlihat dari perbuatannya sehari-hari dan kasih itu akan
tertanam di dalam hatinya. Karena kan kasih itu menjadi kuat karena iman tuh bekerja melalui kasih itu, Iya, gitu. betul. Dan ya sehingga bully, korupsi, menghina, menghina pelayan Tuhan itu nggak akan terjadi. Itu Mhm, menurut saya. mhm, mhm, iya. Nah, yang menarik juga buat saya ya, Mm-mm, teks Yesaya ini adalah yaitu yang memang di apa umat ini, perlakuan umat yang kejam ini ya, yang tidak adil, yang berlaku tidak adil kepada sesamanya itu dikaitkan atau dibandingkan dengan Sodom dan Gomora. Ya. iya, Nah, heeh, ini menarik kan buat saya, Rin. Kenapa? Karena selama ini ketika kita bicara tentang Sodom dan Gomora, maka ini mm-mm. identik dengan homoseksual. Iya, Ya betul, kan? betul. Bahwa oh Heeh, ini dosa kota Sodom dan Gomora karena terjadi apa perilaku dalam tanda petik suka dibilang menyimpang gitu ya, homoseksual gitu. Tapi ketika Yesaya ini membandingkan dengan apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora, rasanya mm-mm. bukan persoalan homoseksualitas di sana, di Sodom Ah, dan Gomora gitu ya. betul Tapi sekali. sebenarnya bagaimana dosa Sodom dan Gomora ini juga memperlakukan sesamanya dengan Mm-mm. kejam, dengan tidak adil gitu ya. Iya, Relasi sosial itu terjadi di dalam relasi sosial, politik gitu ya, ekonomi, terjadi penindasan di sana sini gitu. Jadi ini menarik sih bahwa hati-hati ketika kita bicara tentang Sodom dan Gomora lalu kemudian dipakai untuk apa namanya mengatakan bahwa homoseksualitas itu dosa, salah dan iya, sebagainya gitu. Karena benar. menurut saya eh, teks Yesaya ini bisa memperlihatkan ya bahwa apa Mm-mm. yang terjadi pada Sodom dan Gomora itu bukan persoalan itu gitu. Tuh. Tapi Kompleks, persoalan, betul, ya, persoalan bagaimana memperlakukan sesama. Ya. benar-benar sekali Kak. Mm-mm, mm-mm. Ya, ini juga sebenarnya apa namanya mendorong kita semua untuk memanusiakan manusia, ya Betul, kan? betul. Ketidakadilan itu kan terjadi pada orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tertindas, yang Iya. dimarginkan. Begitu. Mhm, Kalau di dalam konteks kehidupan kita sehari-hari kan banyak sekali ya orang-orang yang dimarginalkannya itu. Nah, ini dorongan bagi kita semua ya bagaimana memanusiakan termasuk kaum-kaum yang dicap yang menyimpang itu tadi, yang mm-mm, homoseksual mm-mm. itu, yang dianggap berdosa, yang sangat besar dosanya gitu. Iya, Nah, gitu. seolah-olah paling lebih besar dosanya daripada membunuh, mencuri, dan Benar. lain-lain. Yang melakukan amoral begitu ya. Iya, Makanya, aduh, itu hati-hati, hati-hati iya, lah iya, pokoknya. iya. Iya, nah mungkin kita dari Yesaya ini ya kita lari dulu ke Lukas ya. Lukas, bener Iya, Kak Alina. Heeh. iya. Seperti Mm-mm. kamu tadi sampaikan bahwa memang dalam Lukas ini kelihatan ya. Mungkin kalau kita pakai simbol, Sakeus ya menjadi simbol dari Simbol yang termarginalkan, gitu terkecil ya. paling Ah, ah. paling rendah gitu. Iya. Eh, Iya, Menurut saya ini menarik sih Lukas ya kalau kita mau lihat sebenarnya Lukas itu menggambarkan Sakeus itu secara brutal sih seolah-olah iya, ini orang yang memang hancur gitu ya. Kenapa mm-mm. saya bilang brutal gitu ya? Eh, atau mungkin ini orang parah banget gitu ya kalau mau dibilang Iya, sebagai manusia parah banget di mana keparahannya yaitu pertama dia adalah eh, pemungut cukai. Ya, iya, buat masyarakat sosial mm-mm. di sana ya jelas-jelas dia dianggap sebagai orang yang berdosa. Kenapa? Karena pemungut cukai kan itu menjadi simbol juga bahwa relasi kuasa Mm-mm. terjadi ya pada Iya, masyarakat. Karena pemungut cukai ini adalah wakil dari pemerintahan Romawi yang mm-mm. dianggap penindas ya oleh masyarakat Yahudi kan Mm-mm. karena menarik pajak.
Iya demi benar. demi Romawi kan. Ini kan jadi semacam Hubungan pertama, iya, ya betul. keberpihakan terhadap Mm-mm. saudaranya sendiri gitu kan, saudara Iya, sebangsanya sendiri itu eh, malah menjadi ya musuh gitu ya. Saya ingat zaman menurut cerita sejarah penjajahan di Indonesia ya, mm-mm. kan juga Mm-mm. memang ada kaki tangannya orang-orang Indonesia sendiri yang dianggap sebagai pengkhianat karena menjadi kaki tangannya pemerintahan Belanda kan. Iya Itu. kali Nak. Nah, Mm-mm. seperti itu ya kira-kira. Karena ini Iya, menurut pajak, memungut pajak. Bukan cuma itu, pemungut cukai dianggap orang berdosa kan oleh masyarakat pada waktu itu karena dia mengambil pajak demi keuntungan dirinya selain yang ditetapkan oleh pemerintah Pemba- Romawi, ya kan? mm-mm. Iya, Eh, bisa lebih tinggi berlipat lipat iya, begitu ya dari pajak yang ditentukan. Ini kembali penindasan itu terjadi gitu ya. Terus persoalannya juga Sakeus ini kepalanya kepalanya kita yang kita mengepal bayangkan, iya, seluruh pemungut cukai gitu ya kan. kita bayangkan kalau dalam konteks Indonesia kalau preman ada kepala premannya gitu kan. Iya, benar kali. Dari yang anak buahnya aja udah diambil sekian Mm-mm. sekian rupiah ya misalnya ya. Terus dia harus anak buahnya memberikan lagi itu kan berapa rupiah, berapa tingkat yang harus. Karena itu nggak heran cukai yang diambil atau pajak yang diambil bisa berkali-kali lipat ya karena kan harus diberikan dan nggak heran juga di sini Lukas menggambarkan Sakeus sebagai orang yang kaya gitu ya Iya, dengan benar. dengan apa yang dia lakukan dan juga kaya di sini juga menurut saya juga sebuah simbol Oh, dinamika sosial ya bahwa kalau kita lihat di dalam kitab-kitab Injil kan seringkali orang kaya itu dianggap sebagai orang yang eh, melakukan apa ya power abuse terhadap iya, ya kan terhadap menyalahgunakan kuasa. mereka yang miskin dan sebagainya ya. Eh, Nyanyian pujian Maria misalnya juga kan Mm-mm. mengatakan bahwa Tuhan akan eh, menghancurkan orang-orang yang kaya, orang yang sombong gitu ya, identik dengan itu. Dan Iya, tadi saya bilang Lukas ini menggambarkan Sakeus itu secara brutal gitu ya sebagai manusia adalah yang terakhir ketika digambarkan dia sebagai seorang yang pendek. iya, benar Iya. sekali. Heeh. eh Harus diakui bahwa di sini terkait dengan fisik yang dianggap tidak pada biasanya gitu ya, tidak Iya, umum gitu. Dia mm-mm. termasuk dalam mungkin kalau kita mau pakai kaum disabilitas Iya, ya, betul sekali kali karena Nak. kondisi kondisi fisiknya. Iya, Dan mm-mm. ini bukan cuma pada konteks masa kini, pada Iya, konteks saat itu juga dianggap sebagai apa ya, kekurangan, kelemahan dan ya mm, mau dibilang apa lagi lah gitu, Sakeus sudah jahat gitu, tapi juga dia cacat gitu. Jadi iya, memang secara status sosial itu nggak ada harganya sebenarnya. benar sekali. Dia hina, rendah, Mm-mm. Iya, serendah-rendahnya. Bahkan iya, penafsir mengatakan pendek di sini ya itu tadi sebagai simbol ya orang kecil yang iya, marginal begitu. Dan itu mm-mm. diwakilkan oleh si Zacchaeus ini sendiri kayak gitu. Benar-benar, iya. Kalina. Tapi yang menarik yaitu gambar yang brutal yang digambarkan oleh Lukas ini lalu kemudian disandingkan dengan kasih karunia Allah Melalui Yesus di Kristus kan? dalam Kristus gitu kan? Iya, Iya. ketika Yesus melihat Sakeus ya Mm-mm. menengok ke atas gitu ya dan memanggil turun gitu kan. Ah, ah, Sakeus turunlah nggak iya, bilang kamu harus bertobat, kamu iya, harus ini, harus itu gitu ya. Enggak, cuma mm, aku mau menumpang ke di rumah. rumahmu gitu. Iya. Ya. Ini kan Dan sesuatu yang ah, ah, apa ya?
eh, sekali lagi Lukas mau menggambarkan orang yang dianggap secara status sosial apapun juga dianggap rusak gitu ya. Tapi Mhm, berharga di hadapan Allah gitu. kali. Karena Heeh, memang Tuhan Yesus itu kan memang mencari ya, iya, mencari, mendapatkan, dan dia Tuhan nggak mau yang mendapatkan kasih karunia itu ya orang-orang yang taat kepadanya, yang mengikut dia. Tetapi orang-orang seperti Zakheus ini juga berhak berhak. Mm-mm. memiliki kasih karunia dan menerima merasakan itu gitu kan. Iya. Makanya kan keselamatan itu nyata bagi semua orang. Asalkan mau Mm-mm. menerima Yesus itu, ya Tuhan, aku menerimamu ya, kira-kira gitulah ya. Iya. Jawab Dan waktu menurut aku saya ketika Tuhan Yesus bilang, turunlah aku mau menumpang ke rumahmu. mm-mm. Kata rumah buat saya menarik ini sih. Rin. Iya, ya Iya. kali nak. Kenapa? Mm-mm. Karena rumah kan ya buat masyarakat Yahudi itu menjadi tempat yang di mana orang sebenarnya kan dari dulu ya diajarkan I- pertama-tama mm-mm. merasakan cinta Tuhan. Iya, Gitu ya kan, betul. orang tua Heeh. kenapa harus mengajarkan anaknya gitu kan berulang-ulang tentang Iya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati ya dan lain-lain. Rumah juga bukan cuma sekadar tempat berteduh gitu ya, tempat di mana kasih itu menjadi nyata gitu kan. mm, Penghargaan terhadap rumah kan itu apa ya termasuk pride ya, pride seseorang gitu loh iya, di mana betul. dia merasa menjadi dirinya sendiri gitu. Dan eh, menurut saya Tuhan Yesus mau hadir di rumahnya Sakius, menghadirkan semuanya itu gitu loh. Ya Iya, kasih Allah ya harga diri kamu diperbaiki, iya, dipulihkan karena betul. anugerah kan Iya. tanpa syarat lagi kan nggak Nggak ada kamu hal yang iya dituruti ya kan? iya kamu Heeh, turun, aku menumpang ke rumahmu ya. heeh. Tapi dengan syarat kamu harus A, B, C, D Nggak, gitu kan, enggak. membersihkan dulu. Heeh, Enggak, cuma betul. Ayo, sederhana gitu. sekali. Ya, Betul. ini. Dan ini Jadi, sebenarnya si Zakheus hanya ada dua pilihan ya kan? uh-uh. Terima atau tidak. Udah, itu aja. Iya, iya, Nggak ada iya, iya. syaratnya. Dan dia memilih kali nak. Mm-mm. Ya, ayo gitu kan. Iya, dan bukan cuma itu. Ya itu tadi ya, ketika Hmm, rumah itu menjadi sebuah simbol dari kehadiran cinta kasih Allah yang tanpa syarat, pemulihan harga diri, pemulihan diri ya. Ini yang wow. mendorong Sakeus tanpa diminta oleh Tuhan gitu ya. Dia mengatakan bahwa apa yang telah aku ambil, aku akan Kembali. kembalikan, bahkan juga memberikan berkali lipat gitu ya dari yang aku ambil. Transformasi hidup itu terjadi. Kenapa? Karena yaitu tadi kembali kasih karunia Allah, kasih Allah itu menjadi nyata, pemulihan itu terjadi. Ini mengingatkan kita minggu lalu ya tentang eh, apa betapa pentingnya kita terus menerus merasakan bahwa kita adalah orang yang dibenarkan gitu Iya, ya. oleh Bukan Allah. semata-mata orang benar, tetapi orang yang dibenarkan terus-menerus oleh Kristus ya. Ini Iya, ini yang membuat orang mengalami transformasi ya. Dan iya, dan menurut saya pada kisah Sakeus juga sebenarnya yang dilakukan oleh oleh Lukas gitu ya melalui apa yang Kristus lakukan kepada Sakeus yaitu dia juga mau memperlihatkan betapa masyarakat juga sebenarnya harus mengalami pertobatan gitu ya. benar Bukan sekali cuma Kak. Sakeus, karena Semua. apa yang mereka lakukan terhadap Sakeus ya ini memecah belah melakukan ketidakadilan terhadap Sakeus gitu ya. Oke, dia memang mungkin jahat gitu ya. Iya, Oke, memang dia berdosa, tapi mm, masyarakat tidak berhak untuk menghukumnya iya, gitu. betul. Karena Karena ya hukuman itu adalah hak Allah milik kan Allah, gitu hak ya. Allah sekali. Heeh, Benar sekali Kalina. Dan gitu. apa tuh namanya? Ya kalau kita hubungkan ke Mazmur 32 ayat 1 sampai 7 ya memang pengampunan itu adalah
karakternya Allah kan, Allah yang mengampuni, Mhm, begitu ya. mhm, Allah yang mhm. mengasihi, menunjukkan Tuhan yang sangat murah hati, penuh belas kasih, dan kita bersuka cita, pendosa yang apa namanya, mengakui segala dosanya, bersuka cita karena kita menerima pengampunan dan kita telah diampuni. Iya, iya, iya. Jadi ya itu Lukas mau menggambarkan masyarakat yang berbisik-bisik ketika Iya, ketika Yesus mau menumpang di rumah Sakeus gitu ya, mau menggambarkan sebenarnya kamu juga ya sebagai orang-orang yang menindas mm-mm. Sakeus juga harus mengalami pertobatan gitu. Masyarakat yang terpecah karena Mm-mm. memisahkan antara ini dosa, ini tidak dosa, ini jahat dan tidak jahat gitu ya. Ini Pada harus juga mengalami pertobatan bagaimana penerimaan. Kristus mm-mm. memperlihatkan penerimaan terhadap orang yang jahat sekalipun gitu ya. Iya Itu Kak, tetap tetap harus terjadi gitu. mm-mm. Nah, Benar. seolah-olah Lukas mau menggambarkan bahwa jangan dipikir bahwa hanya Sakeus yang berdosa, bahwa kamu juga tidak lebih baik Juga daripada berdosa, Sakeus gitu ya, benar. dalam beberapa hal Mm, perbuatan mereka gitu. Dan mm-mm. ya ini mau mau mengingatkan sebenarnya menurut saya kadang-kadang kan gini. Kita Mm-mm. bilang, oh dia mah jahat, udahlah nggak bisa Ih, orang jahat itu berubah gitu kan. benar. Tapi kisah Sakeus mau menggambarkan bahwa ketika orang bisa Mm-mm. mengalami perjumpaan dengan Kristus, bisa berubah sejahat apapun dia gitu ya. Jadi jangan Iya, give up juga sama, kadang-kadang kita give up saya sama dia gitu. Nggak bisa berubah lah gitu. Kita nggak pernah tahu karena manusia benar. bisa berubah gitu ya. Iya kali nak. Jadi kita ya memang, ya itu tadi ya, untuk masalah apa namanya, pengampunan atau apapun itu kan hak Allah ya kan. Mm. Dan Iya. itu memang jadi karakternya Allah yang mengampuni begitu. Jadi ya memang kita juga kadang-kadang ya yang kita yang seolah-olah merasa diri ini benar gitu ya, padahal dengan mencibir kita pun sudah Mhm. jatuh ke dosa begitu, seperti orang-orang yang berbisik-bisik itu. Dan Iya, iya, teguran teguran untuk semua sebenarnya gitu ya, tanpa iya. terkecuali gitu kali nak. Iya, jadi memang yang diperbaiki juga adalah masyarakat ya, orang-orang Iya. yang selalu menuduh eh, Mm, orang berdosa gitu, bahkan juga menindas mereka, membuli mereka gitu. iya kak. Iya, jadi ya memang kalau kita mau kaitkan tadi dengan Mazmur 32 kan memang di sini sebenarnya Daud yang Mm, menarik kan di ayat 1 disebut sebagai nyanyian pengajaran ya. iya betul kak. Jadi memang Mm-mm. pemazmur mau melalui pujian ini mau mengajarkan umat sebenarnya Mm-mm. betapa pentingnya hidup dalam pertobatan ya, keyakinan Iya. iman bahwa datang aja berani aja datang kepada Tuhan ya sesalah apapun kamu, karena Mm-mm. Dia adalah Allah yang mengampuni ya, Iya yang betul. bersedia untuk bukan saja mengampuni pelanggaran, tetapi juga dosanya ditutupi. Coba. Dan Iya penting yang di sini adalah ketika kesalahan itu tidak diperhitungkan oleh Allah. benar kak. Iya. Di sini kita sangat merasakan, melihat gitu ya bahwa kasih Tuhan itu tanpa syarat. Mm-mm, mm-mm. Iya. Coba kalau Hmm, dihitung-hitung dosa kita. bingung juga ya, aduh ini kayaknya nggak terampuni nggak sih? Enggak. Iya. Terus kadang-kadang ya udahlah ya, kita lakukan lagi. Terus Iya. tuh hatinya berbalik lagi pada kita yang berbuat dosa. Nah itu ya tanpa syarat dan Iya. melebihi segala-galanya. Jadi ya memang datang aja kepada Tuhan Iya. dengan tidak Mhm, jemu-jemu mhm, begitu. mhm, Tapi ya mhm. tahu diri juga lah. Iya, betul, Ya kan? betul. Bener. Ya, Lina. saya mengerti sih. Ada orang-orang yang juga mungkin, iya, bukan mungkin, tetapi juga termasuk saya. Mm-mm. eh Satu hal yang sulit juga kita lakukan adalah mengampuni diri sendiri sih. Iya Kak, Gitu. karena terus merasa bersalah kan. Iya, ketika Oh, kita pernah melakukan kesalahan gitu. mm-mm.
mengampuni orang lain aja udah susah gitu kan ya. Nah, Tapi bagaimana juga nggak mengatur kalah susahnya mengampuni diri sendiri diri sebenarnya. sendiri. Karena kan Iya, memori bahwa oh saya sudah melakukan itu kita seperti dikejar-kejar ya, rasa mm, bersalah yang sangat tinggi itu. bener Kak. Mm-mm. Tapi Mazmur ini mau mengundang sebenarnya siapapun Mm-mm. juga yang melakukan kesalahan, jangan khawatir. Allah Mm-mm. itu Allah pengampun, termasuk Mm. mengampuni diri kita yang Diri berdosa sendiri, gitu. Jadi kalau betul. Allah aja mau mengampuni kita, kenapa kita harus menghukum diri sendiri dengan terus-menerus dengan Merasa rasa bersalah gitu ya. betul. Ini sebenarnya memberi kedamaian ya. Saya ya itu tadi saya bilang perasaan apa rasa bersalah itu Mm-mm. kadang muncul begitu ya. Tapi Iya. tapi ingatan bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Allah, saya telah diampuni oleh Allah, saya Mm-mm. telah dibenarkan oleh Allah. Nah, Mm-mm. ini yang kita sebut dari minggu lalu. Kiranya Mm-mm. ini cukup buat kita untuk betul-betul mengampuni diri kita sendiri gitu. Iya kali nak. Tidak Betul. terus-menerus menghukum diri kita I- sendiri dengan semuanya ya dengan banyak hal gitu. Iya, yang pernah terjadi ya, yang membuat kita menjadi merasa bersalah, menghukum diri sendiri Iya, iya, gitu. iya, iya. Makanya mari selesai dengan diri sendiri. Ya, itu salah Mhm, satunya. Ampuni diri sendiri gitu loh. mhm, Mm-mm. iya, Iya, iya. Kak. Karena itu pemazmur mengatakan, karena itu kenapa aku datang kepadamu, aku mengakui ini Mm. sesuatu yang sangat penting dari Mm-mm. sebuah apa namanya step pertobatan ya. Orang Pengakuan yang tahu bahwa dirinya diampuni, dia dengan terbuka mau mau kesalahan mengakui kesalahan, mengakui bahwa dia rapuh, mengakui bahwa dia telah lemah. melakukan yang eh, di luar kehendak Tuhan, yang lemah gitu kan. Itu digambarkan oleh pemazmur kan tulang-tulangku ya menjadi apa Betul. namanya menjadi lesuh gitu kan. Aku mengeluh setiap hari ini gambaran orang yang sangat rapuh dan karena itu dia datang kepada Tuhan dengan pengakuan. Kenapa? Iya, Karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni. pengampunan. Ya, maha mengampuni gitu. Iya. Iya, Dan Kak. terus gimana nih dengan 2 Tesalonika? Dua Tesalonika, saya melihat tentang ketekunan juga lah ya di sini Mm-mm, bagaimana orang yang menguji imannya, mm-mm, pertumbuhan iman di dalam Kristus. Karena di sini kan sebenarnya si Paulus memuji ya ketahanan iman jemaat di Tesalonika dengan penindasan dan penganiayaan yang mereka alami. hadapi. Iya. Ya. Mm-mm, mm-mm, Kayak mana supaya apa tuh namanya ya tetaplah bertumbuh di dalam iman itu. mhm, Seperti mhm. saya bilang itu tadi ya, ya inilah identitas sebagai anak Allah itu tadi Kalina gitu. Iya. Iya. Karena iman yang kamu miliki itu punya hasilnya gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Gitu Iya. Kak. Iya, Mm-mm. jadi ini juga mau menggambarkan bagaimana relasi antara Paulus dengan umat dengan Mm, jemaat Tesalonika ya, yang iya, dia sendiri membuka suratnya dengan aku bangga gitu ya, seolah-olah aku bangga kepadamu karena apa? Karena imanmu, karena ketekunanmu gitu ya, iya menghadapi Kak. apa penderitaan ya, supaya Heeh. memang kita tahu jemaat ini mengalami penindasan karena mereka Mm, Kristen gitu kan, menjadi jemaat Kristen gitu. Dan betul. mereka bertahan untuk itu Mm-mm. eh, dan juga yang menariknya buat saya teks Mm-mm. ini eh, mau menggambarkan kalau sebenarnya memang ini nggak termasuk dalam bacaan yang dipakai sih, tapi kalau Iya, kita lihat ayat yang kelima gitu ya, Paulus melanjutkan gitu ya bahwa dia bangga karena imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya mm-mm. penghakiman Allah ya yang Iya, mengatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. mm-mm. Ini dikaitkan dengan keadilan Allah, bukti Iya, dari keadilan Allah ya bahwa eh, Allah yang adil itu menunjukkan lewat apa r- resiliensi ya bagaimana umat ini
di yang tengah tahan, penderitaan heeh, gitu kan, di tengah penindasan tapi bisa tetap bertahan gitu loh. eksis dia gitu. Iya, Walaupun dipukul-pukul gitu ya, iya. walaupun Jadi iya, diginiin jadi gitu. menurut saya sebuah konsep keadilan yang berbeda. Kan kita kan Iya selalu benar. mengatakan kalau eh, saya diperlakukan gak adil, maka harusnya ya kemudian eh, keadilan Tuhan itu nyata orang yang berlaku jahat dia mendapat hukuman gitu ya. Tapi ini sebuah konsep yang menarik menurut saya yang digambarkan oleh Paulus ya, bahwa Heeh. konsep keadilan ada Allah adalah bukan bicara tentang oh yang melakukan ketidakadilan itu jadi kena hukuman lah atau apa gitu Iya, ya, berbalik enggak, tapi ketika umat bisa bertahan aja, jemaat bisa iya, bertahan di tengah penderitaan gitu kan, nggak keadilan Allah, mati gitu kan ya, benar sekali Kalina. nggak hidup dalam keputusasaan tetapi bangkit berjuang bertahan, ini Mm-mm, adalah keadilan Allah ya. Karena kalau kita mau lanjutkan ayat yang ke-11 12 gitu kan ya, mm-mm, mm-mm. karena itu kemudian kalau saya bayangkan sih itu bisa memukul orang yang berlaku tidak adil, tidak yang berlaku jahat itu karena apa? Mm-mm. Karena saya membayangkan ya, karena gambaran orang memperlakukan kejahatan terhadap orang kan maunya, oh biar dia hancur Iya, begitu. Ternyata nggak betul. hancur-hancur gitu kan. Iya Kak, benar. Nggak hancur-hancur, dia nggak mati-mati juga nih gitu. Mm-mm. Jadi malah memukul balik sebenarnya. Orang Iya, yang berlaku jahat itu tidak tidak apa ya, tidak berhasil mm-mm. dengan tujuannya untuk Tujuan, menghancurkan gitu. mm-mm. Ya, Betul. karena itu ketika jemaat Tesalonika ini malah menunjukkan resiliensinya, di situ Paulus mengatakan kamu Mm-mm. malah memperlihatkan sebenarnya bagaimana panggilan Allah berlaku dan nama Tuhan Yesus dimuliakan gitu ya. Benar Kak. Ya itu Karena tadi ya, itu. membuahkan hasil yang baik ya kan Kalina. Mm-mm, mm-mm, Tahan. mm-mm. Iya. Iya, Wah, saya dapat insight baru nih gitu ya kan. Bahwasanya memang ya kan kita tuh selalu melihat wajah adil itu tuh ya ketika yang jahat, yang bukan, yang ditindas, yang dihina, yang termarginalkan tuh mendapatkan tempat yang layak. Tetapi iya. ketika kita bertahan aja, nah ini nih ya, Mm-mm, ketika kita mm-mm. bertahan aja gitu ya, kita tidak putus asa, inilah bentuk keadilan Allah itu, Iya, keberpihakan. Nah, saya memakai kata keberpihakan Allah bagi orang iya, yang bertahan itu, supaya iya, tetap ya bertekun di dalam kebertahanannya, begitu loh Kak. betul. Ya, jadi ini juga mengingatkan kita ya, siapapun juga mungkin ya di sini juga saya, kamu dan juga orang-orang Mm-mm. bersyukurilah bahwa kalau bisa bertahan satu hari saja, itu udah Betul luar kali, biasa. iya kali itu, mantap Tinggal lah, bertahan tiap hari aja, itu luar biasa. Ya, iya. jadi tetap Mm-mm. semangat. Semangat Ya, Kalina, ya, iya, para sahabat, semoga diskusi kami ini eh, memberikan banyak inspirasi buat persiapan khotbah, buat yang berkhotbah atau yang bersiap untuk beribadah pada minggu ini. Sekali lagi, saran, kritik, masukan, ide-ide, silakan langsung DM kami di Perigi Kasih Ministry, Instagram maupun YouTube channel atau YouTube. Spotify. Spotify. Oke, Oke, sahabat khotbah. Sampai jumpa. sampai jumpa. Tuhan berkati. Bye.